Halo guys, perkenalkan nama saya Farhan Saifuddin. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi di angkatan 2019. Hai, saya Jimmy Ortega, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019. Halo guys, kenalin aku Askolani, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aditya. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Menurut gua kebahagiaan itu sesuatu yang kita dapatin tanpa diduga-duga, dan sesuatu yang udah kita laksanain dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan yang kita inginkan. Menurut saya kebahagiaan itu ketika pikiran dan perasaan kita merasa puas akan ketenangan dan lain sebagainya. Kebahagiaan menurut aku adalah sesuatu yang kita nikmati setiap prosesnya. Entah itu rasa senang, entah itu rasa bersyukur, kayaknya gitu sih. Itu bahagia menurut aku. Definisi bahagia menurut saya, bahagia itu ketika kita merasa merdeka dengan diri kita sendiri, dalam artian kita terbebas dari segala apapun itu. Namun yang namanya hidup, kita tidak bisa seenaknya sendiri gitu. Kita mempunyai aturan dan ketentuan dalam hidup gitu. Cuma definisi bahagia itu ketika kita mencapai tujuan dan keinginan yang kita inginkan itu terlaksana. Namun ketika terlaksana itu kita tidak bisa mendefinisikan itu kebahagiaan milik kita sendiri. Ada juga orang lain yang memberikan pandangan kepada kita tentang rasa bahagia yang kita punya gitu. Mungkin itu definisi bahagia menurut saya. Bahagia versi gue sih, gue lebih ke di rumah sendirian tuh, nggak ada siapa-siapa, itu di kamar dengan nonton drama Korea, itu bahagia banget. Dan juga kalau lagi bete-betenya, gue lebih ke kayak olahraga, lari, gue suka banget itu. Bahagia versi saya itu ketika kita bisa beramal fatih atau berdamai dengan diri, bersyukur hingga berbagi kasih. Bahagia versi aku sebenarnya gampang sih, makan coklat, terus pokoknya berupa makanan sih sebenarnya kalau aku mencari bahagia versi aku. Terus nonton drakor yang memang aku sukain, kayak gitu-gitu aja sih. Terus ngumpul-ngumpul sama teman-teman, nongkrong, kayak gitu sih. Lebih berbagi pikiran yang aku pikirin gitu saat ini, gitu aja sih sebenarnya. Bahagia versi saya ketika saya merasakan apa yang saya pikirkan itu menjadi sebuah kenyataan. Contoh, ketika saya mempunyai keinginan sesuatu dan saya bisa mencapainya, itu adalah definisi bahagia saya gitu. Namun tidak hanya itu, saya juga merasakan bahagia ketika saya merasa diri saya itu merdeka dan tidak merasakan belenggu atau hambatan-hambatan ketika saya akan melaksanakan sesuatu. Kalau bicara diutamakan yang mana, pasti diri sendiri itu lah yang utama. Tapi ada yang lebih utama, harus lebih bahagia lagi, itu orang tua dan juga adik gue. Karena apa ya, gue gak mau ada penderitaan di atas kebahagiaan orang lain. Gue gak mau bahagia sendiri di atas penderitaan orang lain. Gue gak mau orang tua gue menderita dan juga keluarga besar. Kalau saya lebih mengutamakan kebahagiaan diri sendiri. Aku tipe orang yang mendahului orang lain sebelum aku. Jadi kalau ditanya lebih pentingin bahagia orang lain atau kebahagiaan diri sendiri, hanya lebih ke kebahagiaan orang lain gitu. Karena kita makhluk sosial, kita juga harus mengutamakan kebahagiaan orang lain. Namun diri sendiri pun harus merasakan bahagia itu gitu. Jadi kita tidak harus terpaku kepada kebahagiaan orang lain. Gimana caranya kita merasakan bahagia di diri kita sendiri, baru kita membagikan rasa bahagia kita kepada orang lain. Mungkin menurut saya seperti itu. Kalau diukur dari segi penilaian, juga rasa 5.
8. Nilai 1 sampai 10, nilai kebahagiaan aku bisa aku taruh di nilai 3 sih. Jika dalam diangkakan kebahagiaan saya itu dari 1 sampai 10, kebahagiaan saya itu ada di angka 9. Karena 5 itu kan terletak di tengah-tengah ya. Jadi gua ada di mana posisi ada bahagia dan ada sedih. Seperti itu. Masih kenapa saya memilih 8? Karena memang tidak bisa dipungkiri dalam hidup ini pasti ada yang namanya suka dan duka. Cuma saya berusaha untuk bisa survive agar bisa mencapai kebahagiaan tersebut. Aku taruh nilai kebahagiaan maksudnya di nilai 3 itu karena aku belum bisa memahami diri sendiri karena banyak trauma-trauma dari masa kecil yang sampai sekarang belum bisa aku perbaiki gitu. Apalagi tentang ya kebanyakan orang-orang tahu lah tentang mental health gitu atau kesehatan mental lah yang kita tahu gitu. Jadi aku itu belum bisa merasa bersyukur atas diriku sendiri, belum bisa yang namanya menerima diri sendiri atas kekurangan atau kelebihan dari diri sendiri sih sebenarnya. Jadi kenapa aku taruh nilai aku di angka 3? Karena memang aku belum bisa menerima dan bisa mensyukuri atas kehidupanku sendiri. Kenapa saya menilai diri saya dalam angka 9 dari segi kebahagiaan? Karena ketika kita menikmati hidup kita dan kita merasakan bersyukur gitu atas hidup yang kita jalani, itu akan merasa bahwa bahagia kita itu udah maksimal gitu. Namun tidak terlepas dari yang namanya manusia mempunyai rasa lebih gitu dalam segala hal. Mungkin itu. Kalau gue sih lebih selalu banyak bersyukur sama apa yang saat ini gue jalanin, dan gue istilahnya ada pepatah ikuti saja air yang mengalir. Sejauh mana air itu mengalir, tetap kita ikutin dan tetap kita juga berpatokan sama rasa syukur. Dengan cara menerima segala sesuatu yang ada pada diri saya, baik itu kekurangan, kelebihan, dan lain sebagainya. Juga saya selalu bersyukur dan berusaha untuk menikmati proses dalam perjalanan hidup. Saat ini aku sedang yang namanya lari dari sebuah masalah sih sebenarnya. Aku merantau ke daerah lain untuk mencari makna kebahagiaanku sendiri. Pantaskah aku untuk hidup? Pantaskah untuk aku bahagia? Pantaskah untuk aku merasa bersyukur? Lebih ke gitu sih. Jadi yang aku lakukan saat ini adalah mencari jati diri, mencari kebahagiaan, mencari apa ya, sesuatu hal yang ibaratnya aku pantas untuk hidup, aku pantas untuk menjalani proses-proses ini gitu sih sebenarnya. Saya ketika mencari kebahagiaan di diri saya itu dengan saya berkomunikasi dengan teman-teman gitu atau dengan teman satu kontrakan atau yang lainnya gitu. Karena ketika saya sendiri itu merasakan yang namanya kalau misalnya orang Jawa sekarang itu disebutnya overthinking gitu. Jadi ketika kita merasakan overthinking, kita diusahakan mencari teman untuk diajak ngobrol gitu supaya mencegah overthinkingan itu sampai ke level selanjutnya gitu. Karena ketika kita selalu berpikir berlebihan tentang yang hal negatif, itu seterusnya akan memikirkan hal itu. Mungkin gitu. Ya pada intinya mah keluarga yang berbesar, khususnya ibu sama bapak yang selama ini apa ya, di saat-saat kita lagi keterpurukan, di saat-saat kita down-downnya, selalu ingat ada ibu bapak yang terus dibahagiakan di lain-lain. Yang jelas orang-orang yang selalu mensupport saya terkhusus adalah keluarga, kedua adalah sahabat, ketiga adalah teman-teman terdekat. Sebenarnya kalau ditanya orang-orang terdekat yang sering memberi kebahagiaan, mungkin salah satunya adalah sahabat aku ya. Dia selalu support aku ketika memang aku merasa down, ketika aku merasa
aku tidak sedang baik-baik saja adalah sahabat aku. Terus yang pasti adalah orang tua dan teman-teman terdekat. Selain orang tua, ada juga teman-teman dan orang spesial yang selalu mensupport saya dalam segala kegiatan untuk merasakan kebahagiaan sesungguhnya. Mengejar kebahagiaan adalah ungkapan yang paling konyol. Jika kamu mengejar kebahagiaan, kamu tidak akan pernah menemukannya. Yang kamu perlukan adalah menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Kita semua pantas dan layak untuk bahagia.